Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala. Sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kelihatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti buat netizen sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. Operasinya kapan Bang? Nah itu gua nggak tahu. Itu gua nggak tahu operasinya kapan, tapi kata Dila sih udah deket-deket ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu, ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin masih rentetan gitu, ya berarti? Makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi ya biasa aja, udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan, kita ngeliat di sosial media ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah biar dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah disebutkan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit, tapi udah mulai berkurang gitu loh, daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi karena emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu, makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai, daya ingatnya setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya dari terus. Bang, untuk udah banyak Bang ya? Pengen punya anak lagi berapa? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya entah itu canda berawat gimana gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh Bang Komang? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu, bukan yang ini
nyantai gitu aja. Bang Komo berarti Kak Dila sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan Kak Bekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Kak Dila menjadi peran pengganti tulang punggung Kak Bekti atau seperti apa untuk Iya, kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya Kak Bekti gitu ya kan. Kesembuhannya Kak Bekti dia akupuntur lah, terapi lah, segala macem lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya Kak Bekti. Jadi ya pasti ada tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu kalau kita mikirin banget dalam banget mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya nggak nanya detail gitu. Bang, untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana Bang? Di pending. Sama, nggak tahu. beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana ke Bekti pun ini lu gimana pun ya paling kayak gitu doang ya normal-normal karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan dalam keadaan kayak gini didramatisir dia sakit mau kemana ya kok nggak sembuh ya jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kak Bang. Yang bagus, langkah tegap maju. Jatuh bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan atau kita berpegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih Kak Dila? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in realitinya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Bekti? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dila. Itu dia harus kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin ya, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia, pasti dia ingat gitu. Tapi maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Bekti sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya? Rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya
bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1 2 3 gitu kita deketin dia udah bisa, sama bentuk tubuh orang dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Tuti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah, sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena maksudnya juga kalau di rumah bukan iseng banyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat itu setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kadila, pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kadila? Kemarin Enggak sih. Katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana untuk menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Tuti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Tuti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, kayak dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu. Karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu. Dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soalnya karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baikan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kadila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kadila mengizinkan Bekti untuk kerja Ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur, terusin
anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih ya, tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya, harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini gitu. Dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, "Hah, aku nggak itu yang nggak siaran ya." Dia bilang kayak gitu, nanti ya, pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak kita sebagai istri cuma kita ngedukung, kalaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik, terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sih sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggal sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Mbak Dila. Makin Manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Aduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu kan, dia itu juga udah baik dia, karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, ini udah better banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke lebih Kak Dila, Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa. Kalau Kak Dila bener Kak Dila sendiri, Mas jadwal Bekti makan gimana? siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kak Dila. Oh nggak tahu juga ya kalau fanbase-nya Bekti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bekti happy, aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Mbak Dila Jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya dari nggak ada waktu karena urusin Mas Bekti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bekti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Itu ya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak.
Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala. Sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya. Gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. operasinya kapan Bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan. Tapi kata Dila sih dalam dekat-dekat ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu, ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi? Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah disebutkan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu loh, daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi kan emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai daya ingatnya setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya dari terus. Bang, untuk Udah banyak Bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya entah itu canda berawat nah gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh Bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu, bukan yang ini nyantai gitu aja. Bang Komo, berarti Kak Dila sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan Kak Bekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Kak Dila menjadi peran pengganti tulang punggung Kak Bekti atau seperti apa untuk Ya kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya Kak Bekti gitu ya kan. Kesembuhannya Kak Bekti dia akupuntur lah, terapi
lah segala macem lah, jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya Kak Bekti. Jadi ya pasti ada tapi nggak yang dalam banget ya, ngerti nggak sih lu gitu. Kalau kita mikirin banget dalam banget mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih, makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya, nggak nanya detail gitu. Bang, untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana bang? Di pending. Sama, nggak tahu. Beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana ke Bekti Pun, ini lu gimana Pun, ya paling kayak gitu doang ya, normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin, jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan, dalam keadaan kayak gini didramatisin, dia sakit, mau mana ya kok nggak sembuh ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kak Yang bagus, langkah tegap maju. Jalan. Jatuh bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan, harus berpegangin. Memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu. Cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih tadi? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu. Jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu. Semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya. Cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelasnya itu karena ada penumpukan darah di matanya, di rentinya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu. Kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dela. Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin dia, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia, pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Popi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya, rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya? Rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya?
ada jaraknya masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi pasti lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak, kata dia bilang gitu. Nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bekti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Kerjaan Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah, sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena Mas Bekti juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain jadi gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat itu setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kadila, pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kadila? Kemarin Enggak sih. katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana Pertimbangannya ambil untuk kerjaan? menerima Oh, kerjaan itu. boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya, tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya, jangan sampai Mas Bekti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bekti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, kayak dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru Lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery-nya. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu. Dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih ke panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kadila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kadila mengizinkan Bekti untuk kerja Ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya, harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya,
aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas bukti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas bukti kerja di 14? Ya kita kalau nggak bisa sebagai istri cuma kita ngedukung, kalaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Putih seperti ini, mereka mau terima ya kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Putih bekerja dengan baik, terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Putihnya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insyaallah sih sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Putih nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Kadila, makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Aduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari Kadila, rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu-gitu kan, dia itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, ini udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke lebih tenang. Kadila. Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Putih kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Putih gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Putih nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Putih udah kembali dan melihatkan kalau Mas Putih bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Putih seperti apa. Kalau Kadila bener fans-fansnya Kadila sendiri, Mas jadwal Putih makan gimana? siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fans-fansnya Putih gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Putih happy, aku lihat sih Mas Putih happy, Mas Putih suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Putih kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Putih saat itu kondisinya drop, mereka nggak bikin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Putih dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila jam makan siang jadwalnya Bekti, maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya dari nggak ada waktu karena urusin Mas Putih fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Putih ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Kayak dulu ya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi. Istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata.
Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala, sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya. Gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. operasinya kapan Bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan. Tapi kata Dila sih udah deket-deket ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu, ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih dibersihin rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi, Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah di situ kan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu loh, daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi kan emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai daya ingatnya setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya dari semua. Bang, untuk udah banyak Bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya entah itu canda berawat nah gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh Bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu, bukan yang ini nyantai gitu aja. Bang Komo, berarti Kak Dila sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan Kak Bekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Kak Dila menjadi peran pengganti tulang punggung Kak Bekti atau seperti apa untuk Ya kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya Kak Bekti gitu ya kan. Kesembuhannya Kak Bekti, dia akupuntur lah, terapi lah, segala macem lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya Kak Bekti. Jadi ya pasti ada tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu, kalau kita mikirin banget dalam banget
mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih. Makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya, nggak nanya detail gitu. Bang, untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana bang? Di pending. Sama, nggak tahu. Beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana ke Bekti Bun, ini lu gimana Bun, ya paling kayak gitu doang ya, normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin, jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan, dalam keadaan kayak gini didramatisir, dia sakit, mau kemana ya, kok nggak semu-semu ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kang Langkah tegak maju. Jatuh Bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan, habis itu berpegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih tadi? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik. Kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelasnya itu karena ada penumpukan darah di matanya, di rentinya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dela. Itu dia harus, kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin dia, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal, suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Popi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya, rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya? Rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu menurut dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu, 1, 2, 3 gitu kita deketin dia udah bisa, sama bentuk tubuh orang dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali?
Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari, intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi, pasti lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak, kata dia bilang gitu. Nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Kerjaan Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena Mas Bukti juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat itu setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kak Dila, pertimbangan Bukti ngambil kerjaan seperti apa Kak Dila? Kemarin Enggak sih. katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bukti sama timnya, Masya Allah baik banget. Ngasih Mas Bukti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana Pertimbangannya ambil untuk kerjaan? menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya, tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya, jangan sampai Mas Bukti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bukti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, kayak dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bukti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bukti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bukti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru Lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery-nya. Kalau Mas Buktinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun. Ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu. Dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bukti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bukti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bukti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soalnya karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bukti untuk kerja Ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bukti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bukti sendiri masih tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu? Iya harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bukti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bukti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bukti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita ngedukung. Kalaupun nanti ada kesalahan, pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bukti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bukti bekerja dengan baik,
Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget. Jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Buktinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sih sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Bukti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Kadila, makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila Aduh, kemarin? makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari Kadila, rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu kan, dia itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, dia udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Masalah sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke lebih tenang. Kadila. Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa sih? Belum kerja. Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bukti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bukti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bukti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bukti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bukti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bukti seperti apa. Kalau Kadila bener fans-fansnya Kadila sendiri, Mas jadwal Bukti makan gimana? siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fansnya Bukti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bukti happy, aku lihat sih Mas Bukti happy, Mas Bukti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bukti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bukti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bukti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila Ketika makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya udah nggak ada waktu karena urusin Mas Bukti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bukti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Itu ya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui,
Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala, sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepet semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. Operasinya kapan Bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan. Tapi kata Dila sih dalam deket-deket ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih dibersihin rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah biar dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah di situ kan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu lah daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi kan emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai daya ingatnya
Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala. Sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepet semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya. Gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. operasinya kapan Bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan. Tapi kata Dila sih udah deket-deket ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu, ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi? Ya biasa aja, udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah biar dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gue nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gue nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah di situ kan, nggak nanya juga gue ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu loh, daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi karena emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai, daya ingatnya setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya dari terus. Bang, untuk banyak Bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya entah itu canda berawat gimana gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh Bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu bukan yang
ini nyantai gitu aja. Bang Komo berarti keadilan sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan kabekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Keadilan menjadi peran pengganti tulang punggung kabekti atau seperti apa untuk Jadi kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke sembuhannya kabekti gitu ya kan. Kesembuhannya kabekti dia akupuntur lah, terapi lah, segala macam lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya kabekti. Jadi ya pasti ada tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu kalau kita mikirin banget di dalam banget mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih. Makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya nggak nanya detail gitu. Bang, untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana bang? Di pending. Sama, nggak tahu beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana ke Bekti Pun, ini lu gimana Pun ya paling kayak gitu doang ya normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan dalam keadaan kayak gini didramatisir, dia sakit, mau kemana ya kok nggak sembuh ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kang Langkah tegap maju. Jatuh bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan atau kita berpegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih tadinya? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di rentinya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Peti? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dela. Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin dia, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal, suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia pasti dia ingat gitu. Tapi maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Peti sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya? Rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya
bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak "Itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari, intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak, kata dia bilang gitu. Nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Tuti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Kerjaan Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena Mas Bekti juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat itu setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kak Dila, pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kak Dila? Kemarin Enggak sih. katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya untuk menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Bekti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bekti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, karena dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu. Karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru Lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery-nya. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu. Dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja Ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu untuk sementara
lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu. Jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih ya, tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya, harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, "Hah, aku nggak itu yang nggak siaran ya," dia bilang kayak gitu. Nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak bisa sebagai istri cuma kita ngedukung. Kalaupun nanti ada kesalahan, pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima. Ya mereka, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik. Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget. Jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sih sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja. Dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu. Udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Kadila. Makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila Aduh, kemarin? makannya banyak karena mungkin ada apa pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Gak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu kan. Dia itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, ini udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Masalah sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa. Kalau Kadila bener fans-fansnya Kadila sendiri, jadwal makan siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fansnya Bekti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bekti happy, aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya udah nggak ada waktu karena urusin Mas Bekti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bekti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Dulu ya. Terima kasih. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi.
Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala, sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macam. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. Operasinya kapan Bang? Nah itu gua nggak tahu. Itu gua nggak tahu operasinya kapan, tapi kata Dila sih udah deket-deket ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah biar dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah di situ kan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu loh, daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi kan emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai daya ingatnya setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya dari terus. Bang, untuk udah banyak Bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana ya, entah itu canda berawat nah gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh Bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu bukan yang
ini nyantai gitu aja. Bang Komo berarti keadilan sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan kabekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Keadilan menjadi peran pengganti tulang punggung kabekti atau seperti apa untuk Iya, kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya kabekti gitu ya kan. Kesembuhannya kabekti dia akupuntur lah, terapi lah, segala macem lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya kabekti. Jadi ya pasti ada tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu kalau kita mikirin banget dalam banget mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih. Makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya nggak nanya detail gitu. Bang, untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana Bang? Di pending. Sama, nggak tahu. Beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana ke Bekti Pun, ini lu gimana Pun ya paling kayak gitu doang ya normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan dalam keadaan kayak gini didramatisir, dia sakit, mau kemana ya kok nggak sembuh ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kang Komo. Langkah tegak maju. Jatuh bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan, harus berpegangin. Memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu. Cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap-lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih tadinya? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu. Jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau nggak biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu. Semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya. Cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Kopi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu. Kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dela. Itu dia harus kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin dia, itu kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal, suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Kopi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya Rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya
bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin dia udah bisa, sama bentuk tubuh orang dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Kerjaan Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena Mas Bukti juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat itu setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kadila, pertimbangan Bukti ngambil kerjaan seperti apa Kadila? Kemarin Enggak sih, katanya udah mau ada job lagi. ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bukti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bukti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya untuk menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Bukti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bukti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, kayak dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bukti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bukti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bukti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery-nya. Kalau Mas Buktinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu. Dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bukti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bukti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bukti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih ke panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kadila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kadila mengizinkan Bukti untuk kerja Ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bukti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bukti sendiri masih tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu? Iya harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bukti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat
ke tempat siaran dia tahu gitu, tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, hah aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas bakti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas bakti kerja di 14? Ya kita kalau nggak kita sebagai istri cuma kita nggak dukung, kalaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik, terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sih sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat, jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggal sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Kadila, makin manja banget gitu. makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Aduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu-gitu kan dia. Itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, dia udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa. Kalau Kadila bener fans-fansnya Kadila sendiri, Mas jadwal Bekti makan gimana? siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fans-fansnya Bekti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bekti happy, aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya udah nggak ada waktu karena urusin Mas Bekti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bekti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Itu ya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit.
Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penglihatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala, sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kabukti bisa cepet semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kabukti. operasinya kapan bang? Nah itu gua nggak tahu. Itu gua nggak tahu operasinya kapan, tapi kata Dila sih dalam deket-deket ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih dibersihin rentetan gitu. ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kabukti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan, kita ngeliat di sosial media ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah di situ kan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu lah daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi karena emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya kalau Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai daya ingatnya setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya dari terus. Bang, untuk udah banyak bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya, entah itu canda berawat nah gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, dia omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu, bukan yang ini nyantai gitu aja. Bang Komo, berarti Kak Dila sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan Kak Bekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Kak Dila menjadi peran pengganti tulang punggung Kak Bekti atau seperti apa untuk Ya kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya Kak Bekti gitu ya kan. Kesembuhannya Kak Bekti, dia akupuntur lah, terapi lah, segala macem lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya Kak Bekti. Jadi ya pasti ada kepikir tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu, kalau kita mikirin banget dalam banget
mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih, makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo yang nggak nanya detail gitu. Kalau untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana bang? Depending. Sama, gua nggak tahu. Beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana ke Bekti pun, ini lu gimana pun ya paling kayak gitu dong ya, normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan, dalam keadaan kayak gini didramatisin, dia sakit, mau kemana ya, kok nggak sembuh ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kak. Langkah tegap maju. Jatuh bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan, harus berpegangin. Memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu. Cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih tadi? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu. Jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu. Semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya. Cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk lihat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan udah membiar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu. Kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dela? Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin ya, itu kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal, suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia pasti dia ingat gitu. Tapi maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Popi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya, rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya? Rabunnya dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali?
Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu intinya. Kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu. Nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bekti. Gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Kerjaan Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah, sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena Mas Bekti juga kalau di rumah bukan iseng banyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun itu yang bikin aku nervous, jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat sih setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kadila, pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kadila? Kemarin Enggak sih, katanya udah mau ada job lagi. ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana Pertimbangannya ngambil untuk kerjaan? menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya, tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya, jangan sampai Mas Bekti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bekti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, kayak dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu, jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu, jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup, ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang jadi hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak bisa di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah, yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Jadi kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soalnya karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kadila perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya, sampai akhirnya Kadila mengizinkan Bekti untuk kerja gitu. Ya kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu, jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu? Iya harus tahu, kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu, dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, kalau dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu, tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau kita sebagai istri cuma kita nggak dukung, kalaupun nanti ada kesalahan pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik,
Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget. Jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Buktinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sih sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Bukti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu, udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Kadila, manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila Aduh, kemarin? makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Gak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari Kadila, rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu-gitu kan. Dia itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya, dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemes, pusing, dia udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang tuh dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Masalah sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke Dia lebih tenang. Kadila. Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bukti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bukti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bukti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bukti kembali dan melihatkan kalau Mas Bukti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bukti seperti apa. Kadila bener Kadila jadwal makan siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fanbase-nya Bukti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bukti happy, aku lihat sih Mas Bukti happy, Mas Bukti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bukti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bukti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bukti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila Jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku ngedatengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya dari nggak ada waktu karena urusin Mas Bukti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Bukti ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Itu ya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui,
Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala, sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. operasinya kapan bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan. Tapi kata Dila sih dalam dekat-dekat ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih dibersihin rentetan gitu. ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah disebutkan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu loh, daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi karena emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai daya ingatnya, setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya disebut terus. Bang, untuk Udah banyak bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya, entah itu canda berawat gimana gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi tuh gitu, bukan yang ini nyantai gitu aja. Bang Komo, berarti Kak Dila sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan Kak Bekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Kak Dila menjadi peran pengganti tulang punggung Kak Bekti atau seperti apa untuk Ya kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya Kak Bekti gitu ya kan. Kesembuhannya Kak Bekti, dia akupuntur lah, terapi lah, segala macem lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya Kak Bekti. Jadi ya pasti ada tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu, kalau kita mikirin banget dalam banget mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih, makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya, nggak nanya detail gitu. untuk
pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana bang? Di pending. beneran gue nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gue kan nanya gimana ke Bekti Bun, ini lu gimana Bun, ya paling kayak gitu doang ya, normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin, jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan, dalam keadaan kayak gini didramatisir, dia sakit, mau mana ya, kok nggak semu-semu ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kang. Langkah tegap maju. Jalan. Jatuh Bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan, harus berpegangin. Memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu. Cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap-lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih tadi? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu. Jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau ya biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu. Semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata ini realitinya. Cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di rentinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Peti? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu. Kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dela. Itu dia harus, kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin dia, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang. Oh iya, dia kenal suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia, pasti dia ingat gitu. Tapi maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Peti sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya, rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya? Rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak siapa tuh di situ gitu menurut dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu, 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya, kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi
masih lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Kerjaan Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena Mas Bukti juga kalau di rumah bukan iseng kebanyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun, itu yang bikin aku nervous, jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat itu setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kak Dila, pertimbangan Bukti ngambil kerjaan seperti apa Kak Dila? Kemarin Enggak sih. katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bukti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bukti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya untuk menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Bukti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bukti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, kayak dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu, jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bukti yang ngisi acara itu gitu, jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup, ada teman sebelahnya Mas Bukti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bukti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru Lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery-nya. Kalau Mas Buktinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin, tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang jadi hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu, dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bukti begini ya, oh ya udah, yang penting memorinya Mas Bukti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bukti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bukti untuk kerja Ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bukti, manajemen gitu, untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu, jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bukti sendiri masih tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu? Iya harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bukti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bukti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bukti kerja di 14? Ya kita kalau nggak, kita sebagai istri cuma kita ngedukung. Kalaupun nanti ada kesalahan, pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bukti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bukti bekerja dengan baik. Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget, jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Buktinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sehat terus. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kak Dila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat.
Jadi bisa buat orang Mas Budi nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggal sebentar aja. Dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu. Udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Mbak Dila? Makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila Aduh, kemarin? makannya banyak karena mungkin ada apa pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya, tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Gak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu kan. Dia itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya, dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, dia udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bukti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bukti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bukti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bukti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bukti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bukti seperti apa. Kalau Kak Dila bener Kak Dila fansnya sendiri, jadwal Mas makan Bukti siang, gimana? jadwal ketemunya sama teman-teman Kak Dila? Oh nggak tahu juga ya kalau fansnya Bukti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bukti happy, aku lihat sih Mas Bukti happy, Mas Bukti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bukti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bukti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bukti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Mbak Dila Jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya dari nggak ada waktu karena urusin Mas Bukti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Budi ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Itu ya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala. Sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat,
kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek medisnya sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. operasinya kapan Bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan. Tapi kata Dila sih udah deket-deket ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih dibersihin rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi Ya biasanya udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan, kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah biar dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah di situ kan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit tapi udah mulai berkurang gitu loh, daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi kan emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai, daya ingatnya setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya dari seluruh. Bang, untuk banyak Bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya entah itu canda berawat nah gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh Bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu, bukan yang ini nyantai gitu aja. Bang Komo, berarti Kak Dila sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan Kak Bekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Kak Dila menjadi peran pengganti tulang punggung Kak Bekti atau seperti apa untuk Ya kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya Kak Bekti gitu ya kan. Kesembuhannya Kak Bekti, dia akupuntur lah, terapi lah, segala macem lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya Kak Bekti. Jadi ya pasti ada kepikiran, tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu, kalau kita mikirin banget dalam banget mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih, makanya mungkin nanti tanya yang lebih ngerti gitu. Soalnya gue juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya, nggak nanya detail gitu. Bang, untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana Bang? Di pending? Nggak tahu, beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana Kak Bekti pun ini lu gimana pun ya paling kayak gitu doang ya, normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan, dalam keadaan kayak gini didramatisin
kebiasaan umum mana yang kok nggak semu ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kang. Langkah tegap maju. Jalan. Jatuh Bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan atau kita berpegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bukti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih tadi? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus apa namanya, jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bukti gitu, kalau nggak biar matanya lebih baik. Kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in realitinya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di retinanya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dela. Itu dia harus, kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin dia, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal, suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih lupa gitu intinya. Tapi emang Bang Popi sendiri emang hilang sama sekali, gimana sih maksudnya, rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya? Rabunnya atau? dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin, dia udah bisa sama bentuk tubuh orang, dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya, masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya, kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi pasti lanjut gitu intinya. Kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak have fun gitu, karena Mas Bukti juga kalau di rumah
bukan iseng apa ya, kebanyakan tidur nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun itu yang bikin aku nervous. Jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain gitu, jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu. Itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal setahun, aku lihat itu setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kak Dila, pertimbangan Bekti ngambil kerjaan seperti apa Kak Dila? Kemarin Enggak sih. katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bekti sama timnya, Masya Allah baik banget. Ngasih Mas Bekti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana? Pertimbangannya untuk menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh, kata dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya. Jangan sampai Mas Bekti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bekti happy banget saat terima kerjaan itu. Dia kayak I'm back gitu, karena dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bekti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain. Jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bekti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu. Karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru Lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery-nya. Kalau Mas Bektinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih, ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak usah di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu. Dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bekti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bekti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bekti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soalnya karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih ke panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baikan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kak Dila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kak Dila mengizinkan Bekti untuk kerja Ya gitu. kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bekti, manajemen gitu untuk sementara lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu, jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih ya tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, kalau dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, aku nggak itu yang nggak siaran ya, dia bilang kayak gitu. Nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak bisa sebagai istri cuma kita ngedukung. Kalaupun nanti ada kesalahan, pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima ya, kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik. Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget. Jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sehat. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kak Dila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja. Dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu. Udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Mbak Dila. Makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Aduh, makannya banyak karena mungkin dia ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh
dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa? Nggak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak nggak MSG boleh gitu ya? MSG gitu, jadi agak agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu-gitu kan dia. Itu juga dia udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, ini udah better banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke dia lebih Kak Dila. Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bukti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bukti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bukti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bukti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bukti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bukti seperti apa. Kalau Kak Dila bener Kak Dila sendiri, Mas jadwal Bukti makan gimana? siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kak Dila. Oh nggak tahu juga ya kalau fansnya Bukti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bukti happy, aku lihat sih Mas Bukti happy, Mas Bukti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bukti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bukti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bukti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Mbak Dila Jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman, Nanti keluarga atau kerabat. disesuaiin, kadang kan kalau makan siang itu sometimes sesuai dengan fisioterapi lah, nanti ada terapi dia lah, jadi sesuaiin gitu. Nanti kadang di tengah-tengah situ ketemu orangnya nanti sejam ketemu sama temennya aja gitu, aku nggak datengin tempatnya dia sebentar gitu, udah nggak bisa gitu kalau orang datang ke rumah. Akunya dari nggak ada waktu karena urusin Mas Bukti fisioterapi sama terapi ini, berharap ya kasihan gitu, dia pengen matanya cepet sembuh gitu sih. Oh, berarti memang benar ya Kak? Mbak Dila ada batasan durasi nggak untuk pekerjaan sendiri? Ada batasan durasi untuk pekerjaan sendiri? Paling lama sih 2 jam harusnya, kata dokter segitu. Tapi kalau ditanya Mas Budi ya kurang dari situ, kurang enak ya harus balik. Itu ya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala. Sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu, biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bukti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya.
Emang ada gangguan matanya kenapa sih bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efek netizen sih gue nggak tahu pasti ya. Gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. Operasinya kapan bang? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu operasinya kapan. Tapi kata Dila sih dalam dekat-dekat ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih dibersihin rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan kita ngeliat di sosial media. Ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu.
Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit lagi, istri minta doa. Indra Bekti masuk rumah sakit lagi. Artis dan presenter Indra Bekti baru 2 minggu pulang dari rumah sakit sejak tanggal 21 Januari tahun 2023, tapi kini masuk rumah sakit lagi. Istri Bekti, Aldila Jelita mengatakan, Indra Bekti harus menjalani operasi mata akibat pecah pembuluh darah di otak. Aldila Jelita memohon doa pada rekan-rekan dan netizen agar Indra Bekti segera membaik dan diberi kesembuhan. Dalam unggahannya, Aldila membagikan tayangan singkat tentang Indra Bekti yang terbaring lagi di ranjang rumah sakit. Indra Bekti ternyata akan menjalani operasi mata. Penghilatannya terganggu imbas pecah pembuluh darah di otak. Menurut Aldila, tindakan medis ini atas permintaan Indra Bekti. Proses terapi Indra Bekti pasca pendarahan otak sendiri berlangsung dengan baik. Hanya saja, penglihatan ayah 3 anak memang belum kembali normal. Operasi mata Indra Bekti rencananya akan dilangsungkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sebagaimana diketahui, Indra Bekti pingsan di sela kegiatan siaran di salah satu radio di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Ia langsung dilarikan ke RS Abdi Waluyo untuk mendapat pertolongan pertama. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala. Sehingga tim dokter langsung melakukan operasi terhadap suami Aldila Jelita. Hampir sebulan dirawat, kondisi kesehatan Indra Bekti berangsur membaik. Ia diperkenankan pulang untuk rawat jalan sejak tanggal 21 Januari tahun 2023. Oh gimana? Enggak, bukan di situ, bukan di rumah sakit Waluyo gitu. Jadi kalau kata Dila, dianya kan emang mau operasi mata gitu biar pulih lagi kegiatannya. Jadi minta tolong doanya buat teman-teman, mudah-mudahan Kak Bekti bisa cepat semuanya berjalan dengan lancar gitu, operasi dan segala macamnya. Emang ada gangguan matanya kenapa sih Bang? Mungkin ada Ya kan itu kan dari kejadian kemarin itu. Berarti Buat efeknya? medisnya sih gue nggak tahu pasti ya gitu. Mungkin nantinya bisa ditanya ke Dila atau mungkin ke adiknya Kak Bekti. operasinya kapan Bang? Nah itu gua nggak tahu. Itu gua nggak tahu operasinya kapan, tapi kata Dila sih dalam dekat-dekat ini ya operasi, makanya sekarang udah ada di rumah sakit. Kabarnya ada cairan keruh di matanya, benar gak Bang? Ya itu ya dari kejadian yang kemarin itu, makanya itu yang mungkin Masih dibersihin rentetan ya Jadi berarti? makanya kan sekarang kan penglihatannya masih kabur. Berarti masih lanjutan dari yang kemarin berarti? Iya masih lanjutan yang kemarin gitu. Jadi mohon doanya mudah-mudahan cepet lah ini dan ngelihat semangatnya Kak Bekti kan juga luar biasa. Jadi kondisinya sebelum dari rumah sakit lagi, Ya biasa aja udah badannya udah sehat sih, badannya udah kuat banget kan, kita ngeliat di sosial media ya Dila kan badannya udah kuat banget, tapi kan matanya masih kabur-kabur lihat orang, makanya ya satu-satu lah biar dia bisa pulih lagi kayak gitu. Bang, kenapa di rumah sakit yang berbeda Bang dirawatnya? Nah itu gua nggak tahu deh gitu, di rumah sakit yang berbeda gua nggak tahu juga tuh kenapa, karena ngobrol sama Dila sih dia udah disebutkan, nggak nanya juga gua ya. Kabarnya Kak Bekti masih berhalusinasi Bang? Ya pasti lah, itu masih ada dikit-dikit, tapi udah mulai berkurang gitu loh daripada yang ya namanya kan proses penyembuhan gitu loh, pasti prosesnya memakan waktu gitu. Tapi yang penting itu prosesnya berjalan dengan baik dan positif. Kabarnya katanya karena halusinasinya itu sempat marah ke anak katanya. Ya kata Dila sih emang kayak gitu ya, tapi kan di sini kan Dilanya sama anak-anak kan juga tahu bagaimana kondisi ayahnya gitu. Jadi ya support system di keluarga pun juga alhamdulillah kan berjalan. Jadi kan emang kita tahu bagaimana kejadiannya dan ada apanya gitu. Makanya ya udah kita saling support dan saling bantu aja biar ini cepat. Bang, emang kabarnya Kak Bekti mau punya anak lagi itu seperti apa? Udah mulai daya ingatnya, setahu gue dari kata Dila udah mulai jadi berkembang nih gitu loh. Jadi karena emang orang lagi sakit itu pasti ada perkembangannya. Jadi step by step, tapi alhamdulillahnya perkembangannya positif banget. Jadi terima kasih doanya disebut terus. Bang, untuk Udah banyak Bang ya? Ya itu dari kemarin, jadi waktu anak gua lahir dia juga ada ngomong gitu juga sama Dila, tapi kan nggak tahu juga gimana gitu. Ya, entah itu canda berawat gimana gitu, tapi kan semuanya balik lagi yang main di atasnya. Kalau emang ada rezekinya mungkin mereka dapat anak lagi, amin. Ya nggak sih? Berarti keinginan sebelum sakit tuh Bang Koma? Ya nggak usah dianggap serius lah gitu, ya omongan aja gitu, omongan pun anak lagi dong gitu, bukan yang
ini nyantai gitu aja. Bang Komo berarti keadilan sendiri masih menjadi peran tulang punggung menggantikan Kabekti atau seperti apa sih Bang Komo? Gimana? Keadilan menjadi peran pengganti tulang punggung Kabekti atau seperti apa untuk Jadi kalau sekarang? sekarang kan berjalan gitu aja gitu loh. Kalau dibilang tulang punggung apa segala macam ya dia sekarang itu kan fokusnya sekarang kan ke kesembuhannya Kabekti gitu ya kan. Kesembuhannya Kabekti dia akupuntur lah, terapi lah, segala macem lah. Jadi lebih fokus ke sana sih. Kalau yang gua lihat ya dia lebih fokus ke kesembuhannya Kabekti. Jadi ya pasti ada tapi nggak yang dalam banget ya. Ngerti nggak sih lu gitu kalau kita mikirin banget di dalam banget mungkin kayaknya belum sampai segitu ya. Operasi masih menggunakan asuransi tersebut atau BPJS kan? Nah itu dia gua nggak tahu nih. Makanya mungkin nanti tanya yang di ngerti gitu. Soalnya gua juga nggak tahu. Jadi ya kan kalau kita keluarga kan tahunya yang gua nggak orangnya nggak kepo ya nggak nanya detail gitu. Bang, untuk pekerjaan yang nanti tanggal 14 gimana bang? Dipending. Nggak tahu beneran gua nggak tahu gitu. Jadi entah siapa yang ngajakin kerja, entah kerjaannya apa gitu. Jadi ya kalau gua kan nanya gimana Kabekti Bun, ini lu gimana Bun, ya paling kayak gitu doang ya, normal-normal. Karena kan emang suasananya sekarang itu kan suasana kalau didramatisin jadi kitanya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngerti nggak sih lu gitu kan, dalam keadaan kayak gini didramatisin, dia sakit, mau mana ya, kok nggak sembuh-sembuh ya, jadi drama gitu loh, ngapain sih. Makanya sekarang ya semuanya itu ada dalam circle yang positif aja, yang ngomongin soal baik-baik aja gitu, jadi biar aura orang-orang di sekitar itu jadi bagus gitu, jadi nggak di drama-drama. Nah, terima kasih Kang. Yang bagus, langkah tegap maju. Jalan. Jatuh bu. Bentuk tapi masih belum bisa jalan atau berpegangin, memorinya juga masih 50% gitu. Tapi kalau ketemu sih alhamdulillah kayak Mas Bekti biasa gitu, cuma memang apa sih namanya sih, memorinya masih kayak lengkap gitu. Tapi kalau buat mata sendiri emang ada terapi khusus nggak sih Kak Dina? Kalau mata itu emang terapi, aku emang lagi terapi di daerah Mangga Besar juga. Terus jadi ini nggak ada berhentinya, kita pergi gitu, jadi untuk Mas Bekti gitu, kalau nggak biar matanya lebih baik, kita berharap dengan cara kayak gini matanya lebih baik gitu, semoga nggak sampai pengen dioperasi lagi gitu. Tapi emang ada rencana mau dioperasi lagi atau? Ya berharapnya sih enggak, karena tapi nggak tahu juga, kita kan belum ke dokter mata in reality-nya, cuma terakhir itu cuma direferensiin ke dokter mata untuk ngeliat sebenarnya matanya itu masih ada penumpukan darah atau enggak, kan sekarang kan nggak jelas itu karena ada penumpukan darah di matanya, di rentinya gitu. Emang apa yang dirasain sama Bang Popi? Buram, dia ngerasanya buram. Kalau kemarin tuh dia bilangnya kayak ada bangkai apa tuh, ikan, dia bilang gitu. Cuma hari ini, dua hari ini dia ngerasa karena terapi mungkin obatnya, kita berharapnya itu baik gitu, karena kata dia bilang kayak udah mulai pecah gitu, jadi kayak akan-akan udah mau biar gitu bahasanya dia sih gitu. Jadi mudah-mudahan sih bahasanya dia lebih baik ya gitu, kita nggak ada yang tahu, kita lihat aja kemajuannya. Dia hanya menghafal suara Mbak Dila? Itu dia kalau kenal orang itu harus dari suara yang kita panggil ya. Terus aku ingetin ya, kamu kenal nggak sama ini, aku bilang oh iya dia kenal, suara yang paling sering dia sering ngobrol sama dia pasti dia ingat gitu. Tapi kalau maaf aku belum tahu juga kalau teman yang terbaru-baru ini dia pasti masih Pak gitu intinya.
Tapi emang Bang Bukti sendiri emang hilang sama sekali. Gimana sih maksudnya rabunnya itu seperti apa maksudnya? Terlihat cahaya Rabunnya atau- dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena dia retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu maksud dia. Tapi kalau untuk dia masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin dia udah bisa, sama bentuk tubuh orang dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu sih. Berarti ada jarak ya? Ada jaraknya masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terapinya sendiri berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau terapi ya terus-terusan ini, pokoknya 10 hari intinya kita harus 10 hari. Ini udah hari ke-6, mudah-mudahan aja 4 hari lagi ada kabar baik gitu. Kalau belum bagus lagi masih lanjut gitu. Intinya kemarin kan ini buat nutrisi otak kata dia bilang gitu, nanti 10 hari lagi memang difokusin buat matanya Mas Bukti gitu. Aktivitas lebih seperti apa sekarang? Kerjaan Aktivitas seperti apa? Oh, kalau aktivitas sih alhamdulillah kalau di rumah ya seperti biasa ya, kita lagi terapi setiap pagi, nanti siangnya dia ada fisioterapi juga buat gerak jalannya biar dia nggak bisa mengenal warna, angka, terus biasanya untuk memori orang gitu. Nah sometimes juga aku kalau nanti masih ada waktu lagi katanya harus memori ketemu orang, dia bilang siapa teman terdekatnya dia gitu, diajak Eva gitu, karena Mas Bukti juga kalau di rumah bukan iseng banyakan tidur, nanti malamnya itu dia jadi kayak kebangun-bangun itu aku nervous, jadi kadang dia suka jalan kamar mandi, dia ngapain jadi suka orang iseng gitu. Tapi memori yang hilang itu memori baru atau memori lama? Memori baru. Kalau memori lama dia masih ingat siapa gitu, itu dia kan ingat. Jadi kalau teman-teman yang baru dia kenal masih setahun, aku lihat sih setahun 2 tahun ini dia lupa gitu. Kadila, pertimbangan Bukti ngambil kerjaan seperti apa Kadila? Kemarin Enggak sempat sih. katanya udah mau ada job lagi. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ada yang mempercayakan ke Mas Bukti sama timnya, Masya Allah baik banget. Masih Mas Bukti kepercayaan untuk kerja lagi. Semoga berjalan dengan lancar. Pertimbangannya ngambil kerjaan seperti apa Mbak Dila? Pertimbangannya apa Mbak Dila? Ada sama dokter gitu. Apa maksudnya? Pertimbangannya gimana Pertimbangannya ngambil untuk kerjaan? menerima kerjaan itu? Boleh apa enggak maksudnya? Iya. Boleh kata dia sebenarnya, tapi sebenarnya kalau ditanya mau mencoba silakan dari tim itunya, jangan sampai Mas Bukti seakan-akan kayak dipaksa atau gimana gitu. Malah Mas Bukti happy banget saat terima kerjaan itu, dia kayak I'm back gitu, karena dia kan orangnya emang nggak bisa diem kan gitu. Jadi percayakan memang sebelum ini memang harusnya Mas Bukti yang ngisi acara itu gitu. Jadi orangnya nggak mau diganti sama yang lain, jadi dia ngasih tim lagi untuk nge-backup. Ada teman sebelahnya Mas Bukti yang kalau sampai salah kata atau gimana nge-backup untuk yang nuntun tangannya gitu, karena kan aku nggak boleh sampai di dalam, cuma nuntun dia sampai di ruangan make up aja gitu, nanti ya gitu jadinya. Tapi Mbak Dila mengizinkan Bukti untuk kerja lagi, maksudnya kan baru ya istilahnya kan baru Lagi 2 bulan ya recovery gitu. penyembuhannya, recovery. Kalau Mas Buktinya juga saya seakan-akan kayak orang sakit ya nggak bakal aku izinin. Tapi kalau ini bener memang dianya have fun, ini juga kesini-sini aku ngerasanya dia di mobil nggak ada lagi tuh yang ngerasa dia pusing atau enggak, dia malah have fun gitu kesini. Kita mau kemana? Ini kalau pasti kalau ngomongan dia tuh apa sih ini kemana? Kita wawancara apa? Hari ini kita kerjaan apa? Kita billin apa? Itu dalam otaknya dia tuh nggak pernah berhenti namanya kerjaan gitu. Masanya aku bilang beda hari ini tadi yang dia mau jenguk ini dong, ya udah tapi nggak bisa di rumah nih, sekalian aku dari kerjaan ini ketemu di sini gitu. Dia have fun habis itu. Jadi orang yang nanti ketemuin aku kasih tahu Mas Bukti begini ya, oh ya udah. Yang penting memorinya Mas Bukti itu lebih baik sih sampai sekarang ini, jadi nggak kacau pikirannya gitu. Mbak Dila, kira-kira kapan nih Bang Bukti mau ngobrol sama teman-teman wartawan? Nanti ya kita lihat dulu kalau kondisi, soal karena dia nggak bisa kredit gitu loh, ngelihat gini nih kayak gini dia nggak kredit, jadi kayak agak panik gitu. Kalau sekarang tuh masih lebih panik otaknya dia gitu, jadi kayak have fun gitu pastinya, tapi dia kredit ini kayak takut gitu jadi jatuhnya. Nanti kalau memang udah baik kan pasti kita kasih tahu, tapi nanti mungkin lebih diteraturin biar dia otaknya nggak panik gitu. Kadila, perkembangannya memang maksudnya cukup bagus ya sampai akhirnya Kadila mengizinkan Bukti untuk kerja gitu. Ya kalau nggak baik aku nggak mungkin sampai kerja gini, diizinin juga sama tim timnya Mas Bukti, manajemen gitu untuk sementara
lari ke sini dulu. Ini juga nanti ketemu lagi, kita mau fisioterapi lagi gitu. Jadi emang agak padat gitu. Jadi aku aja buat ngatur-ngatur urusin anak apa gitu. Tapi buat Bekti sendiri masih ya tahu ya kerjaannya dia dulu apa gitu. Iya, harus tahu. Kita kan kalau kayak gitu Mas Bekti juga tahu. Dia tahu sebenarnya kita ngomongin nanti yang kamu ada pekerjaan ini, dia happy gitu. Kayak kemarin kita sempat ke tempat siaran dia tahu gitu. Tapi walaupun cuma kayak buat ketemu sama tim-timnya, "Hah, aku nggak itu yang nggak siaran ya," dia bilang kayak gitu, nanti ya pelan-pelan ya gitu-gitu. Tapi Mbak Dila yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja? Apa? Mbak Dilanya sendiri yakin nggak sih untuk melepas Bekti kerja di 14? Ya kita kalau nggak bisa sebagai istri cuma kita ngedukung. Kalaupun nanti ada kesalahan, pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima. Ya kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik. Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget. Jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu. Insya Allah sih sehat. Mungkin bisa diungkapin ketegaran Kadila merawat Ya pokoknya doain aja semoga kuat, akunya juga sehat. Jadi bisa buat orang Mas Bekti nggak bisa ditinggalin banget sama aku gitu, buat tinggalin sebentar aja. Dari kemarin kerjaan di ngambek gitu aja, karena memang posisi hatinya saat ini lagi sensitif gitu, nggak bisa ditinggal, akunya nggak boleh lama-lama gitu. Udah kayak punya baby lagi yang ini gitu. Makin manja ya Kadila. Makin manja banget gitu. Makannya udah macam-macam ya Mbak Dila? Aduh, makannya banyak karena mungkin ada pemikirannya belum ini juga, kadang dia mikirnya habis baru makan nih dia nyari cemilan lagi, kadang apaan gitu, jadi agak lupa gitu. Jadi aku bilang udah ya tadi udah makan, aku lebih kayak makanan ke yang sehat gitu, buah apa enggak gitu, karena memang dokter memang tidak boleh dia nge-skip makanan ataupun telat gitu, karena kan memori otaknya lagi diperlukan gitu. Tapi ada pantangan nggak sih buat makanannya apa gitu? Gak ada sih, alhamdulillah harus makan semua, nggak boleh, cuma nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu asin, yang berbumbu juga nggak boleh. Jadi emang sampai kalau makan di luar juga yang bisa dimasak langsung, jadi Tanpa kayak MSG gitu ya? MSG gitu, jadi agak riskan gitu. Jadi aku kayak gini harus ada bawa makanan juga gitu dari rumah. Ada olahraga nggak sih yang disuruh dokter gitu mungkin? Ya cuma treadmill, dia kayak jalan-jalan depan rumah gitu-gitu kan. Dia itu juga udah baik, dia karena di rumah banyak tangganya, dia udah nggak capek. Kalau biasa kan dia capek, lemas, pusing, dia udah pinter banget gitu, karena rutinitas dia kan seperti ini sebenarnya kan, kayak pergi nanti ketemu orang itu dia nggak capek, nggak ada sedih. Kalau di rumah kayak kemarin awal-awal dia sedih, diem, tidur gitu, nggak banyak ngomong gitu. Sekarang sih dia happy gitu. Ada rencana buat ke udah lebih tenang. Mbak Dila kemarin kerjanya bawaannya gimana? Kerja apa sih? Enggak, orangnya lah yang pengen Mas Bekti kerja tuh orangnya, karena sebelumnya memang hostnya Mas Bekti gitu. Tadi kita udah ngasih tahu, oh kalau Mas Bekti nggak bisa gitu, ternyata orangnya tetap mau memperlihatkan kalau Mas Bekti udah kembali dan melihatkan kalau Mas Bekti bisa gitu, walaupun nanti dari tim kita juga udah ngasih tahu kalau keadaan Mas Bekti seperti apa. Kadila bener Kadila jadwal makan siang, jadwal ketemunya sama teman-teman Kadila. Oh nggak tahu juga ya kalau fansnya Bekti gimana gitu, nggak peduli juga pokoknya intinya Mas Bekti happy, aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Kadila Jam makan siang jadwalnya Bekti maksudnya ketemu sama teman-temannya gitu. Maksudnya ketika makan siang jadwalnya Bekti ketemu sama teman-teman. Nanti